Sejumlah warga Banjargiri Dharma, Ungasan, terpaksa hidup dalam keterisolasian setelah akses jalan menuju rumah mereka ditutup dengan tembok pembatas setinggi 2 meter yang dibangun oleh manajemen GWK Cultural Park. Sebelumnya, warga dapat keluar masuk dengan mudah melalui gang selebar 5 meter. Namun, sejak setahun terakhir jalan tersebut dipagari, membuat warga harus mencari jalur alternatif melewati semak-semak di lahan milik orang lain. Nggak tahu, saya datang sudah di tembok, saya kan tidak tahu datang di tembok. Itu saya bilang, ini dari sini ngapain di tembok? Saya kan gitu bilang, kalau ini di tembok kita keluar kemana? Misalnya ada orang kematian, lewat mana kan terkurung di dalam. Dikurung di dalam gimana caranya mau nyari makan, gimana? Baru nyari ini gimana caranya? Berarti untuk sementara Ibu minjem tanah orang untuk... Jadi bersama saya reporter Tribun Bali, Zainal Nur Arifin, akan mewawancarai bendesa adat Ungasan, Iwayan Disel Astawa membahas mengenai polemik antara warga Banjar Dharma Giri Ungasan dengan manajemen GWK yang melakukan penutupan akses jalan di sekitar Banjar Dharma Giri Ungasan. Simak wawancara lengkap dengan bendesa adat Wayan Disel Astawa dan juga perwakilan warga yang rumahnya terisolir akibat akses jalannya ditutup oleh GWK dengan berupa tembok setinggi kurang lebih 2 meter. Tanggapan dari GWK, Pak, seperti apa, Pak? Ya, sampai sekarang tanggapan dari semenjak hasil rapat Komisi 1 bersama masyarakat belum ada. Cuman ada melalui lewat surat. Kalau kita baca lewat suratnya mengatakan dia belum bersedia, kan? Lalu kita lihat rilis yang dia buat. Begitu. Tetapi lawyernya menghubungi kita, minta tempo, minta berkomunikasi, kan? Jadi mana benar? Satu sisi rilisnya mengatakan tidak mau dan siap bekerja sama dengan pemerintah, kan? Jadi kalau memang bersiap bekerja sama dengan pemerintah, kita berproses dari surat yang dia terbitkan pemberitahuan penutupan dengan alasan WWF dan sebagainya, kita tindak lanjuti sampai penutupan, kita tindak lanjuti mengundang GWK untuk kita ajak musyawarah mufakat terkait dengan persoalan itu tadi. Kita mengundang di tanggal 14 September 2024. Dan dia berjanji pihak lawyer perwakilan GAM akan menyampaikan PT Gain akan menyampaikan kepada atasan di Jakarta terkait dengan permohonan kita, baik surat kita semua memohon secara kemanusiaan agar masyarakat kita bisa keluar dari himpitan terisolirnya tembok Berlin itu, kan begitu. Tapi faktanya sampai setahun kan tidak berjalan, sehingga lahirlah surat, kita mengajukan surat ke Gubernur Bali tanggal 9 Juni 2005 dan Ketua DPRD Provinsi Bali mohon audiensi dan mohon fasilitasi terkait penutupan jalan keluar masuk ke beberapa rumah warga oleh manajemen GWK. Sudah pernah dilakukan dengan manajemen GWK, namun sampai saat ini perimeter penutup jalan belum dibuka oleh manajemen GWK. Kan itu. Sehingga kita ke DPR mengadukan ini ke Pak Gubernur. Kenapa kita ambil langkah itu? Biar tidak menyalahi prosedur. Karena belum lagi persoalan banjir, belum lagi persoalan kemarin ada demo besar-besaran yang sekiranya akan berdampak pada kedatangan wisatawan ke Bali, karena di Bali adalah daerah pariwisata, kan begitu.
Itu dasar pemikiran kita sehingga kita tidak melakukan suatu aktivitas yang berlebihan di tingkat masyarakat. Jadi kalau kita rujuk dari surat, termasuk apa yang disampaikan tadi oleh rilisnya dari pihak GWK, berarti pasca akuisisi oleh Alam Sutra, keberadaan PT Gain kan masih ada di GWK itu sendiri setelah akuisisi kan. Kenyataannya di dalam mediasi dalam rilisnya mengatakan itu tanah milik PT Gain. Kan begitu kan? Tetapi kita juga sudah punya surat yang kesepakatan bersama antara PT Gain dengan masyarakat yang dituangkan di dalam surat berita acara risalah rapat koordinasi tentang jalan menuju Pura Pengulapan tanggal 30 Oktober 2007. Absensi ada. Waktu itu kepala desanya Pak Duamo, kalian dinasnya Pak Argonuaro, kalian adab waktu itu Pak Wayan Windro. Dah di sini ada juga Luh Putu Eka Suryanti pengacara, Anak Agung Ngurah Rai Ria Nuadi selaku pemilik tanah di sana yang sebelum diambil oleh PT Gain, dan pengelisir semua dari PT Gain Anak Agung Rai Dalam yang sudah almarhum sekarang, ada tanda tangannya. Pak Wayan Sugito Putro selaku ketua BPD pada saat itu yang sekarang menjadi anggota DPR Kabupaten Badung, dan Pak Made Ardili dari GWK juga. Warto ada dari GWK juga. Jadi gambar denah jalan sudah. Seharusnya penembakan ini dilakukan kalau dengan berkaitan dengan pemberitahuan tadi, karena kesepakatan ini masih dilakukan dengan PT Gain dan PT Gain masih ada di GWK sekarang, logikanya di sini ditembok, bukan di sini. Di sini ini kan masyarakat ini, warga. Logikanya kan di sini, di tembok. Sehingga kesetiran dan keamanan jalan ini ada di luar pagar kawasan GWK. Merujuk kepada surat kesepakatan ini. Dan pemberitahuan juga di sini, dengan ini memberitahu bahwa peningkatan jalan lingkungan menuju Pura Pengulapan Ungasan Cendrawasih dan Darmo. Berita acara Lisara koordinasi dengan Adi Matra dengan pihak Ngurah Rai Yudi tanggal 30 Oktober. Kesepakatannya bersama antara PT Garuda Adi Matra tanggal 22 sudah dituangkan juga. Surat pernyataan warga Banjar Giri Darmo. Jelas. Di sini jelas. Pembangunan jalan menuju Pura Pengulapan dengan lebar kurang lebih 5 meter tetap dibuka dan dilanjutkan kembali untuk kepentingan masyarakat Banjar Giri Darmo dan Desa Ungasan dan sekitarnya. Ini dengan PT Gain. Ini dengan pemilik tanah ini. Kedua kan, PT Garuda Adi Matra Indonesia sanggup dan bersedia membeli dengan sebutan lain kepada pemilik tanah sesuai dengan luas yang tercantum dalam bukti kepemilikan. Jelas sudah. Berarti pemilik tanah sudah jelas mengatakan bahwa itu sudah diberikan kepada masyarakat. Dan tanah yang diberi oleh GWK berarti peruntukan jalan tetap dong ada. Tapi yang menjadi setelah ini kita tegaskan kembali melalui, karena tidak selesai urusannya, kami minta kepada BPN Badung mohon penjelasan terkait jalan itu dengan melampirkan sertifikat masyarakat yang terdampak yang ditutup Seri Sulir ada 5 KK, sehingga semua disebutkan di sebelah utara bidang tanah jalan, menerangkan bahwa fisik di sebelah utara jalan, di timur jalan, selatan
bidang tanah adalah jalan. Jadi dengan gambar yang ini sudah tepat menerangkan bahwa jalan. Ya entah dia akan mau komunikasi, orang komunikasi kan sah-sah saja. Dalam limit waktu kalau memang dia punya niatan yang baik dalam menyelesaikan masalah, kita harus komunikasi. Komitmen dia bagaimana pihak manajemen GWK kan? Tapi 2 hari ini belum ada komunikasi. Katanya minggu-minggu ini akan berkomunikasi. Oh, minggu ini. Ya. Nah, jadi kita kan berikan deadline seminggu. Nah dalam seminggu itu tidak dibuka sesuai dengan data yang kita miliki, kewajiban pemerintah memfasilitasi. Gubernur kan mau dikemanakan rakyat ini kalau tidak dapat jalan, kalau seandainya seminggu belum dipindahkan pagar itu. Kita tidak mau dalam artian dalam kondisi sekarang baru selesai kita ngurus banjir. Sekarang masa kita demo lagi besar-besaran. Berarti intinya Kita masih menghormati. intinya minta digeser itu Pak. Iya, minta kita geser saudara. Masalah HGB atau tidak tanah itu kan kita bicarakan di kemudian kan. Tapi fakta mengatakan kan harus digeser masalah. Setahun sudah tidak bisa jalan kemana-mana kan. Kalau umpamanya Bapak lihat sendiri tadi, kalau ada kebakaran rumah itu, ada orang sakit mendadak harus kita keluar, bawa ambulan tidak bisa. Apakah di mana harus tak rasa kemanusiaan terhadap manajemen GWK itu sendiri kan begitu. Jadi kita tidak ada keras, kita tidak ada bagaimana, tetapi sepanjang GWK mempunyai niat yang baik akan memberikan jalan itu, ada komunikasi, mari kita bicara. Udah berapa lama Pak? 1 tahun? 1 tahun, September. Sekarang sudah September. 1 tahun. Kalau dibilang, dia mengatakan di gininya rilisnya GWK bahwa itu masih PT Gain. Logikanya kan ini dihormati Pak. Karena dia di dalam rilis mengatakan masih ada di tanah PT Gain. Ya kan? Dan pada saat rapat kerja dengan Komisi 1 dan BPN dan aset pemerintah daerah Kabupaten Badung menerangkan juga masih statusnya jalan. Nah sekarang versi daripada GWK dalam HGB, sertifikat tanah ini ada di dalam HGB. Jadi kan terjadi tumpang tindih. Kan begitu. Itu penjelasan saya. Saya tidak ada niatan yang tidak baik terkait dengan ini. Yang terpenting bagaimana sesuai dengan komitmen yang telah dibuat sama-sama PT Gain, yang dalam hal ini PT Gain masih ada di dalam akuisisi PT GWK itu sendiri dalam sutra, ya tentunya kembalikan. Itu aja tuntutan kita, tidak lebih daripada itu. Berarti sejauh ini akses aktivitas warga tuh harus kemana dan memang terbatasi seperti itu Pak ya? Ya kan ada temboknya, tembok kamar mandinya di tembok, di bol-bol agar dia bisa keluarnya ke barat tembok jadinya, ke semak-semak. Nah, makanya untuk melihat keberadaan sebentar, silakan cek. Bapak tadi ceknya kan dari baru dari sisi timur, sekarang cek dari sisi barat, kemana mereka keluar. Benar enggak terisolir? Biar Pak Gubernur, Pak Bupati juga melihat kondisi yang sesungguhnya, kenyataan ini. Kita tidak pernah keras dengan GWK, tapi hanya kita minta tuntutan agar tembok itu dibuka dan digeser ke timur. Sesuai dengan fakta dan data yang kita miliki. Kalau BPN berbohong nanti lain lagi ceritanya. Karena dia sudah dan nulis surat kan. Yang tadi saya katakan tadi yang 5 poin tadi kan. Pak, kalau dari data Pak ya, warga yang terdampak atas tutupan pagar itu berapa jumlah total keluarga ya Pak? Atau perumahan? Rumahnya ada 5. Ya. Tapi orangnya banyak. Totalnya sampai puluhan orang. Ya sekitar 100-an ada lah.
100 orang ya terdampak ya dalam yang di situ. Karena penduduk kita kan menyebar. Jadi kurang lebih seperti itu. Silahkan ini dari BPN. Jadi saya sudah bersurat dari kantor BPN, setelah saya dapatkan, saya bersurat kepada GWK lagi bahwa tanggal 11 Februari 2025 surat dari BPN menyatakan jalan tanggal 3 Februari 2025. Pimpinan Manajemen Garuda Wisnu Kencana mohon pergeseran pagar perimeter kawasan GWK untuk dibuka agar masyarakat itu dekat jalan kan. Dan mengacu kepada undang-undang ya tidak boleh begitu kan. Nggak tahu, saya datang sudah di tembok, saya kan tidak tahu datang di tembok. Itu saya bilang, ini dari sini ngapain di tembok? Saya kan gitu bilang, kalau ini di tembok kita keluar kemana? Misalnya ada orang kematian, lewat mana kan terkurung di dalam. Dikurung di dalam gimana caranya mau nyari makan, gimana baru nyari ini, gimana caranya? Berarti itu untuk sementara Ibu minjem tanah orang untuk ini untuk pinjam tanah orang, tapi saya tak tahu orangnya di mana. Tapi waktu di sini ada orang nyari-nyari, saya bilang saya pinjam dulu sementara. Nanti kalau sudah tidak dibuka ini, saya mau beli secukup sepeda motor. Itu saya bilang. Terus tanah di depan rumah Ibu ini sebenarnya kan sudah dijual apa bagaimana, Bu? Yang mana? Yang Ibu pinjam ini? Yang enggak, ini bukan tanah saya, ini orang lain dah punya tapi dijual gitu. Tapi kalau nanti semisal udah dibangun nanti ke depannya itu udah saya gimana jalan keluarnya kalau keluar kita bekerja, mau nyari makan gimana caranya gitu. Saya bilang gimana, saya enggak bisa, enggak tahu dah saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.